من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan diberikan kemudahan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 6. Dan di kelas 6 untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajarannya kita akan mengetahui pengertian qada dan qadar, yang kedua takdir baik dan takdir buruk, dan juga kita akan mengetahui hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman kita langsung saja ke materi pembelajaran. Namun seperti biasa sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pengertian qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6 ya. Rukun iman itu ada 6. Nah, iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Sebagai seorang muslim kita harus percaya kepada qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik maupun buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika baik kita ditujukan kepada Allah, ketika keburukan ditujukan kepada orang lain. Gak boleh teman-teman. Baik dan buruk yang tertimpa atau yang terjadi kepada kita itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, apa sih pengertian qada? Nah, qada menurut bahasa adalah keputusan atau ketetapan. Sementara menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Zaman sebelum terjadinya sesuatu. Semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Jadi sebelum diciptakan itu Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi atau menetapkan rezekinya, macam-macam di situ sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita ya. Kita hanya menerima aja. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu berupa kelahiran, kematian, rezeki, jodoh maupun musibah, semua itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita terima teman-teman. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini antara dalil atau dasar bahwasannya Allah telah menetapkan urusan makhluknya. Oke, sekarang kita mengetahui tadi pengertian qada, sekarang qadar. Menurut bahasa, qadar adalah ukuran atau ketentuan. Sementara menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap makhluknya. Jadi kalau qada tadi ketetapan sebelum terjadi, nah kalau udah terjadi itu disebutnya qadar, ya teman-teman. Sebagaimana firman Allah yang artinya di dalam surah Al-Furqan, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Itu tentang qadar. Nah, sekarang kita akan mengetahui takdir baik dan buruk ya. Apabila kita percaya kepada takdir atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita wajib percaya bahwa semua kejadian yang sudah terjadi baik dan buruk adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari tentang orang yang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh
tetapi belum memperoleh apa yang ia inginkan. Misalnya, ada seorang siswa yang sudah berusaha belajar dengan rajin, tetapi nilai ulangannya masih belum bagus. Atau seorang yang sudah bekerja dengan giat, tetapi hidupnya masih kekurangan. Sebagai seorang pelajar, kita harus terus rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Setelah itu, terus berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melihat kenyataan tersebut, ada yang beranggapan bahwa giat belajar, bekerja adalah perbuatan yang sia-sia, ya, karena tadi kegagalan tadi. Nah, sebab Allah SWT menentukan nasib manusia, anggapan mereka itu adalah anggapan yang salah. Jadi nggak boleh kita beranggapan seperti itu, teman-teman. Ya. Wa ma laisa lil insan illa ma sa'a, ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi anggapan seperti adalah anggapan yang kurang bagus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, ya. Jangankan besok, ya, menit ini, detik ini, atau hari ini, kita gak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Kita harus berusaha agar yang terjadi hanyalah hal-hal yang baik. Nah, kita hanya berusaha yang terjadi hal-hal yang baik. Kalau gak mau celaka, ya hati-hati, jangan ngebut-ngebutan pakai motor. Kalau mau pintar, ya belajar. Kita hanya berusaha gitu, teman-teman. Meski Allah telah menentukan nasib kita, kita harus tetap berusaha dengan keras, bersungguh-sungguh. Hasilnya kita serahkan dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berusaha, hendaklah kita berdoa, memohonlah kepada Allah. Jadi jangan hanya berusaha, tapi juga harus dibarengi dengan doa atau memohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa sebagaimana firman-Nya, yaitu firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan kepadamu. Apabila kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh tapi belum berhasil, hendaknya kita bersabar, ya. Kegagalan atau ketidakberuntungan kita harus kita terima sebagai ujian. Jika kita bersabar, kita lulus dalam ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik akibatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu yang tidak sia-sia. Segala sesuatu yang terjadi atas diri kita pasti ada hikmahnya. Hanya kita belum mengetahuinya, teman-teman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang paling mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Oke, teman-teman, kita ke hikmah beriman kepada qada-qadar. Di antaranya yang pertama, kita akan menjadi orang yang giat berusaha, rajin belajar dan bekerja. Yang kedua, jika mendapat keberuntungan, kebaikan, kita bersyukur kepada Allah, tidak lupa diri. Yang ketiga, jika mendapat kerugian, keburukan, kita bersabar, tidak putus asa. Dan yang keempat, hati kita akan selalu tenang, tidak gelisah dan tidak berkeluh kesah. Karena tadi kita ada keimanan, ya, udah ditentukan oleh Allah. Yang terakhir, insya Allah kita akan mendapat ridho dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita nggak ridho, man lan yardo bi qada'i fatlub rabban siwa. Kata Allah, barang siapa yang tidak ridho sama qadarku, silahkan cari Tuhan, ya. Makanya kita hanya ridho lah kepada qadar Allah. Insya Allah juga Allah ridho kepada kita. Oke, ini aja video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tugasnya belajar dan baca bukunya, dan juga mengerjakan uji kompetensi bagian 1 dan 2 dan 3. Ya, tugasnya tidak dikumpulkan, teman-teman. Ini aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.